pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa untuk ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah diharapkan peserta didik mampu menganalisis penawaran dan pasar dengan tepat. Karena seperti yang kita ketahui dan sering kita dengar bahwasanya penawaran itu adalah proses meminta si penjual menurunkan harga suatu barang yang ingin kita beli, yang sering kita ketahui. Tapi arti dari penawaran itu sendiri adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia yang dapat ditawarkan oleh para produsen kepada konsumen dalam tingkatan harga dan waktu tertentu. Itu pengertian dari penawaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran itu sendiri ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah peristiwa alam. Nah, peristiwa alam ini merupakan faktor yang memberikan pengaruh begitu besar kepada proses penawaran. Contoh, jika terjadi banjir di suatu wilayah di lahan pertanian, tentunya para petani akan mengalami yang namanya gagal panen. Gagal panen mengakibatkan terjadinya kelangkaan pada suatu produk ataupun barang yang kita butuhkan dalam kebutuhan hidup. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi penurunan ataupun peningkatan penawaran terhadap barang tersebut. Itu salah satu faktornya. Ada beberapa faktor lain seperti kemajuan teknologi, biaya produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hukum. Bunyi hukum dari penawaran itu sendiri adalah konsepnya adalah antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkatan harga suatu barang ataupun jasa itu berbanding lurus. Jadi bunyi dari penawaran itu sendiri, semakin tinggi harga suatu barang ataupun jasa, maka semakin tinggi pula jumlah penawaran yang terjadi pada barang tersebut. Kebalikannya, ketika harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut menurun. Itulah bunyi dari buku penawaran. Sedangkan kurva, berbicara tentang kurva penawaran, tentunya bisa kita logikakan dengan bersamaan dengan hukum penawaran tadi, antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Meningkat harga suatu barang, maka penawaran meningkat. Sedangkan menurun harga barang tersebut, maka tingkat penawarannya juga akan ikut menurun. Itulah dia mengenai penawaran. Selanjutnya mengenai pasar. Pasar memiliki dua arti. Ada arti sempit dan arti secara luas mengenai pasar. Arti sempit dari pasar tersebut adalah di mana kita mendapatkan kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari di pasar tersebut. Kita mau membeli sembako, ada di pasar, tersedia di pasar. Tetapi arti secara luas dari pasar tersebut adalah selain tempat untuk pemenuhan kebutuhan hidup, ternyata pasar itu sendiri adalah sebagai tempat terjadinya proses transaksi jual beli, terjadinya proses permintaan dan penawaran. Permintaan itu berasal dari si pembeli. Bunyi dari arti dari permintaan itu sendiri adalah keinginan yang dibarengi dengan kemampuan seseorang dalam mendapatkan barang yang dia inginkan. Sedangkan penawaran itu berasal dari si penjual, ketersediaan barang, jumlah barang yang dimiliki oleh si penjual itu yang ingin ditawarkan kepada si pembeli. Salah satu fungsi dari pasar tentunya sebagai pembentuk harga, karena di pasar ini terjadilah nanti yang namanya kesepakatan bersama antara si penjual dan si pembeli. Selain itu, fungsi berikutnya adalah sebagai sarana promosi. Di pasar inilah
dijadikan sebagai sarana promosi bagi para konsumen yang telah menghasilkan barang ataupun produk-produk yang dihasilkan. Itu macam-macam dari pasar itu banyak sekali. Kita ambil macam pasar berdasarkan luasan tingkat luas jangkauannya. Itu ada pasar lokal, pasar nasional, ada pasar regional, dan ada pasar internasional. Kita jelaskan satu, yaitu pasar regional. Itu pasar yang terjadi ataupun interaksi antara beberapa negara yang berada di kawasan yang sama. Contohnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara ataupun ASEAN. Itu akan melakukan yang namanya kerjasama ekonomi, salah satunya perdagangan, terjadi ekspor impor antara negara ASEAN yang satu dengan ASEAN yang lain. Itulah macam-macam dari pasar. Ada banyak lagi, ada seperti pasar monopoli, pasar oligopoli, dan lain sebagainya. Mungkin pembelajaran kita pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Nanti ketika ada waktu yang lebih panjang lagi kita jelaskan materinya lebih lengkap lagi. Sekian dan terima kasih.